Jangan lupa, subscribe, like, komen dan bunyikan loncengnya di channel YouTube resmi GP Sakera Situbondo. Dan follow Instagram resmi GP Sakera Situbondo, serta ikuti halaman Facebook resmi GP Sakera. Ini anggota saya cewek. Iya, alhamdulillah. Dia Agus Norman. Hah? Ari Agus Nor. Oh. Mulai kemarin kan. Kemarin kan rencananya waktu ke Besuki kan memang tidak ada rencana, Gus. Sehingga saya waktu ketemu dengan jenengan protes semua udah ikut saya. Emang nggak ada rencana ya Gus ya kalau ketemu Besuki. Iya. Saya tadi lihat fotonya sama ya di situ. Ya, oke. Ngocak lah Pak, kalau masuk jinanya mau beda sakera. Dari kalau Besuki orang nggak ada, tapi kalau sampai ke timur banyak pun masyarakat. Jadi kayak talak gitu ya. Menginginkan cabut teman-teman. Kita kan ada di jasa. Oh, berarti sama menyalah cabut. Enggak, warga minta saya menjawabkan. Hanya kemarin akhirnya lewat independen kan warga kumpulkan KTP cuma terkumpul 36 itu kan 41 Kalau sampai 60 ribu aman ya. 41 Ya, kalau sampai 60 ribu tambah aman ya. maka kita itu kan cuma berpikir siapa kita ya, masyarakat ada Berarti walaupun KTP-nya cukup, serangan fajar ya, mulai politik. nah itu tugas kita kan. Dan saya ditelepon sama Mas Ibrahim. Nah, itu masih sadar. Tadi pagi itu 9, tapi kan Asbab di berangkat kan itu saya tentukan nanti. Masih proses kota. Habis bulan 12 itu di mana ini namanya di kota. Terus karena satu nilainya semakin tinggi yang kita geser ke sini. Kok sibuk? Itu sarannya. Kalau belum ada sarannya kan gak enak. Makanya Bismillah aja. LSM ini ya. Saya baru sekarang ini ya, istilahnya kenal dekat sama LSM. Dari dulu setiap dengan kata-kata LSM itu selalu negatif di otak saya itu. Sepakat. Gitu. Sepakat. Baru sekarang ini saya masuk ke tempat LSM. Ya memang apa ya bisa itu tidak bisa kita nafikan. Saya sendiri juga menyadari itu. Karena saya membuat sebuah perubahan di situ. Dulu pertama kali saya turun di 2017, saya tidak mau menggunakan LSM Musnama. Bilang enggak ada. Karena apa? Ya fakta. Jujur memang. Ya saya pribadi. Ya dengan perilaku di situ saya akhirnya. Nah, tapi kan tugas kita. Akhirnya sekarang dulu ketika 2017 bahasa LSM itu kurang sedikit. Yang ada wartawan botrek. Wartawan banyak yang berbeda di wartawan. Alhamdulillah sekarang akhirnya berkumpulan banyak LSM. Yang dulu masih ini ini kan kita buat sebuah perubahan. Artinya memang tidak, saya bilang ke teman-teman, ya mungkin bukan kita nikmati hari ini, bisa nanti entah kapan, tapi setidaknya kita kan harus sudah punya modal. Tapi aku sama sudah punya badan hukum. Aku, Sudah aku ya. Ya, makanya kan tiap kecamatan, tiap desa itu kita sudah membentuk, kita lagi untuk OSO yang akan kita tapi yang itu juga kemampuan kita kan saya cuma jualan dikasih
pesantren saya di Palu, aku udah resmi semua. Alhamdulillah. Saya masih dalam proses belajar. Masih belajar. Ini kemarin waktu pra peradilan kan yang menang di mas saya. Alhamdulillah. Musuh apa? Kasus apa? Polres. Oh. Sulawesi. SP3 perang. Orang biasa di sini, biasa mancing, sekedar mancing di sungai. Tapi apa dilihatnya gitu. Perkembangan gimana Gus? Saya tidak dengar apa-apa makanya. Sana gimana? Secara umum. Jujur jawaban dari Gus itu yang diurut kan Mas Tuhan. Ya saya sempat tanya juga Jawabannya mana? yang WA itu ya Mas ya. Tapi saya diam dulu sebelum saya dapat dari Gus. Saya memang mohon maaf Gus, bukan saya tidak menghargai Gus, tidak. Saya dikasih nomor dengan Gus. Tapi saya tahu saya siapa. Saya nyata layak kalau saya itu langsung telepon Gus. Iya. Makanya saya bilang, saya punya nomor Gus dikasih dengan Abang Helmi itu, tapi ya Gus ini kan sibuk gitu. Jadi saya cuma pesan sama Mas Gueri, tolong jangan disebar informasi gitu. Maka sudah banyak yang gawat. Informasi apa? Yang itu Gus. Iya. Yang tentang Gus, ya sudahlah kalau seperti ini ya. Gagal itu ya. Saya sudah tidak berminat. Ya itu. Cuma kita ayolah. Bukan gagal, saya sudah tidak berminat. Untuk kompak dalam kepengurusan tanah. Karena Gus sendiri kan ada di Malang, Surabaya. Kalau tidak kita yang satu kan tidak bisa. Ya memang kalau saya pribadi ya Gus ya, untuk ranah tentang keinginannya Gus itu kan Gus pesantren. Cuman ya saya hormati. Cuman timbul masalah kemudian itu ketika ada video dari Supriyono. Makanya saya live langsung. Kenapa? Satu Gus ya, beliau selain sebagai pengacara, beliau adalah dosen dari anak-anak saya. Anak diri saya seperti ini, istri saya semuanya. Itu yang harus dipahami. Kalau cuma sekedar menjadi pengacara, itu hak pengacara yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Statement itu biasa ya Gus ya bagi saya. Tapi ketika kita bicara tentang beliau sebagai dosen, itu harus saya luruskan. Apa arti dari ini? Sah, tidak sah, dibatalkan. Masa istri sama no jadi mahasiswa? Nah, di situlah Gus, yang saya katakan ranah itu tidak bisa begitu saja disebutkan. Jadi makanya saya luruskan. Ya, alhamdulillah juga ada pengacara senior situ pondok yang juga sepaham dan sependapat dengan saya. Karena ini undang-undang, Gus. Undang-undang tidak bisa diakalin, hanya sejauh mana kekuatan kita mengartikan tentang undang-undang itu, kan begitu ya Gus ya? Itu aja, gitu loh. Nah, saya katakan di sini bahwa Gus harus berjuang terhadap hak tanah. Ya mohon maaf Mas Yudhari, ini haknya Gus. Saya tidak bisa untuk mengatakan itu, ayo kita berjuang. Syarat GP Sakera hanya satu, Gus. Sekali kita kibarkan bendera perang, jangan ada yang mundur. Itu GP Sakera. Sekali kita mengibarkan bendera perang, kita jangan mundur. Kenapa saya katakan seperti ini? Kapan lagi orang yang memperjuangkan kebenaran? Mungkin tidak kita nikmati hari ini, gitu. Tapi kan ini bibit bahwa kebodohan ini jangan terus-terusan intimidasi ini jangan terus-terusan dipertahankan. Makanya sekarang ya tinggal Gus. Kan begitu Gus. Tinggal Gus karena apa? Secara hukum, sebatas kemampuan saya, itu hak Gus. Itu hak Gus.
waris dan yang lain. Lalu saya katakan, mempertahankan hak kekayaan kami itu adalah jihad. Nah, jadi gini, sebelum sholat maghrib ya, sebelum sholat maghrib ya. Poin pertama ini, kalau saya Mas, sebenarnya harga tanah itu atau dengan uang yang saya keluarkan selama ini, seandainya itu bukan untuk pesantren, saya tidak usah kesini. Betul, sepakat. Ngapain jauh-jauh malah kesini hanya ngurusi tanah, ambil sudah gitu ya. Hilang tidak apa-apa, anggaplah saya ditipu tidak apa-apa. Dan saya juga sering ditipu, sering dikhianati, tidak masalah. Cuman karena ada embel-embel pesantren, ada embel-embel ribut, viral, ada embel-embel harapan yang tidak ada harganya, mahal ini harapan ini, sudah membuat saya kesini. Pertama. Kedua, Mas Johari, ya tadi itu saya merasa ditipu apa ya? Ya pengacara itu terutama, ini per tanggal ini jual beli sudah batal, ini uangnya sudah di saya. Itu kan sepihak. Kan astagfirullah. Saya tuh dulu kemarin sempat terbesit itu. Saya mau pakai Egy Sujana, kan banyak teman-teman pengacara yang top. Ya, Tapi betul. dengan kapasitas Bapak itu uang sudah di saya, sudah dibatalkan, jadi saya eman Egy Sujana. Gitu. Astagfirullah. Sepakat, Gus. Jadi saya kalau saat ini Pak Johari nanya gimana pesantren, saya sudah agak minat. Kalau saat ini, yang penting itu hak saya sajalah, tanah saya itu, ayo nanti kalau sudah resmi jadi milik saya, memang itu milik saya kan, hanya tinggal legalitas. Apa saya tanami jati, apa saya jual lagi, tidak masalah. Kalau saya diam kan nanti membiarkan kedoliman penipuan ini kan, kalau saya biarkan ini. Itu yang saya maksud. Nah yang terakhir, ini kan saya sudah bayar arsitek Mas, ada 20 juta lebih saya bayar itu. Kemarin arsitek telepon saya, Gus saya dengar ribut ini batal, gimana gambarnya? Sudah saya bayar 50%, lanjut gambarnya, jangan sampai nanti tetap tak upload di YouTube. Ini loh pondok pesantren yang rencana di Dam Gua itu, ini. Jadi siapa saya sebut nanti nama-nama yang sudah di kantong saya itu yang menggagalkan saya. Fulan, ini pesantrennya. Karena saya menggagalkan, silakan sama sekarang bangun. Siap. Tak ada wakil ini sampean gitu saya. Bila perlu hanya tidak usah beli, ini tak wakafkan. Ini gambarnya, ini desainnya, tidak usah bayar arsitek. Intinya begini Gus, itu hak Gus. Tapi kami juga punya hak untuk mengutarakannya Gus ya. Bukan saya ingin memanfaatkan Gus, tidak. Tapi saya ingin Gus itu menjadi seorang pejuang. Kalau Gus tidak mempertahankan haknya Gus, terus saya harus bersama siapa untuk kita memberikan contoh kepada dunia bahwa ini harus diperjuangkan. Ini Situbondo Gus, ini milik kita semua, bukan milik golongan-golongan tertentu. Itu yang saya maksud Gus. Jadi ketika Gus bilang seperti ini, saya senang, saya bahagia Gus. Seperti yang Gus katakan, milik saya sudah. Tapi perjuangannya agar supaya nanti jangan sampai ada orang lain didolimi lagi di Situbondo, itu prinsipnya. Iya. Itu bagi kami ya Gus ya, makanya saya terima kasih Gus sudah punya prinsip seperti itu, gitu. Nah kami di sini nanti akan betul-betul ini pertarungan kami terhadap nilai dari sebuah kebenaran. Ini pertarungan kami. Nah gitu loh. Cuman kita bertarung kan harus ada objek Gus. Iya. Nah kebetulan ini objeknya di Gus. Nah kalau Gus sudah bilang seperti itu, maka ya saya perintahkan semua anak buah saya, ini pertarungan kita. Jangan sampai nanti, ya sekarang Gus, next akan ada lagi dan akan ada lagi. Jangan harap nanti Situbondo ini akan mencapai pada titik kemakmuran. Itu saja, simpel saya Gus. Gitu loh. Makanya saya terus terang saja, saya tidak ada gerakan. Cuman ada beberapa orang yang sudah saya hubungi untuk kita share pendapat, share pemikiran, dan semuanya alhamdulillah semuanya bersepakat bahwa di Situbondo jangan sampai ada orang yang terdolimi, kan gitu. Waktu proses pembayaran semua bahagia, yang punya tanah bahagia, tanda tangan.
Kan harusnya saya bayar separuh, Pak Sedes saya bayar separuh ya. Nanti kalau suratnya selesai saya bayar penuh. Yang punya tanah nyawa, empon tak poron separuh. Kudu lunas. Bapak sakit, ibu sakit, nggak bisa ngebujur utang boleh. Siap. Karena saya nggak punya tendensi macam-macam, ya udah. Karena niatnya tulus ya. Iya, udah lunas. Kan sudah tanda tangan semua, selesai, sah dan mengikat itu materai 6.000. Sungguhnya Mas Johari mohon izin. Jadi kita Gus mempertahankan dulu ya Gus ya, haknya Gus ya. Loh iya mas, iya. Bismillah. Mas Johari, ini sampean dapat sudah mendapatkan tugas kan Mas? Dalam hal pemerataan. Iya. Yang izin, mohon maaf ya, Iya. Mas Johari juga mohon maaf. Ini ke Mas Johari sudah selesai kok? Selesai. Saya punya utang. Sudah selesai. Mohon maaf ya Gus ya. Oke. Dan boleh saya tanyakan Boleh. karena ini sudah saya masuk Mas di dalamnya. Boleh. Jadi kalau menurut saya Mas, kita hanya melindungi di masalah hak hukumnya, Mas. Iya. Gitu. Nah, mengenai pekerjaan itu wajib hukumnya sampai melanjutkan. Kalau saya loh ya. Sudah selesai tadi. ya? Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Pekerjaan sudah selesai. Alhamdulillah. Sudah selesai. Sudah rata Sudah semua. rata sesuai apa yang Keinginan diinginkan, Gus. Gus. Ya mohon maaf Gus, karena saya tidak tahu di lokasi. Oke. Karena apa di sini saya akan berpikir tentang nilai, Mas. Betul. Gitu. Tentang nilai. Ini nilai tanah sudah dinaikkan, sudah ditingkatkan. Dan itu nanti tergantung dari Gus. Waktu itu kan Gitu. ada penyektor pasar menyampaikan ini masalah pekerjaan dan saya sudah kontrak 25 jam dan ini tidak bisa digagalkan masalah ini masalah pekerjaan Oke. tetap saya ratakan. Ya alhamdulillah. Iya. Saya pikir belum. Makanya Iya. ya mohon maaf karena saya memang tidak masuk ke sana gitu. Iya. Oke, siap Gus. Jadi yang dipentingkan, yang diperlukan oleh saya itu legasi. Itu karena apa? Ketika GP Sakera turun, Gus, kita ya tahu Mas Johari. Iya. Jadi kita harus betul-betul persiapan semuanya, Gus. Dengan legal standing dan yang lain-lain. Makanya saya mohon maaf kalau sekedar saya di sini kayak gitu, Gus. Banyak pengaduan-pengaduan itu yang memang harus saya berhadapi. Karena apa? Karena tidak sedikit Gus pengaduan yang datang ke GP Sakera, justru yang mengkhianati adalah pengaduan. Ini mohon maaf sekali lagi. Kita fight, kita bertaruh betul-betul. Yang ada kan yang mundur mereka. Kalau ini kan ada, mas, nggak ada alasannya mundur. Siap, Gus. Amin, amin. Kami baca pelan-pelan. Iya, hanya dapat itu. Ini waktu alat berat. Pak Tinggi merestui. Pak Tinggi ngawal sampai buka baju. Apa kalau nggak penggembosan? Yang saya heran sampai sekarang itu kok ormas itu bisa kedaulatan hukum bisa tunduk sama ormas itu loh yang saya heran. Orang bener ya kan berdaulat punya kekuasaan bisa tunduk dengan ormas ini kan Saya ngeri pikir bukan hukum tunduk dengan ormas, Gus. Mohon izin Gus harus begitu oknumnya orangnya. orang yang takut dengan ormas. Oh. Kalau hukum nggak bisa ditundukkan, Gus. Hmm. Gitu. Cuman ini kan kita mencari siapa yang berani menegakkan hukum kan begitu, Gus. Gitu ya. Iya, Gus. Ya. Dan insya Allah kalau GP Sakera sudah benar, kita selalu membela kebenaran, Gus. Silakan orang datang ke sini, tapi kalau tidak benar, ya mau izin, Gus, pasti saya tolak. Karena saya bukan pengacara, Gus. Oke. Saya harus mengawal sebuah kebenaran itu. Kan ya, Gimana, Mas? begini. Ini kita bicara tentang hukum monijin, Gus, sebatas Ya. kemampuan saya. Iya. Jadi ini sudah benar. Ini namanya perikatan. Sebenarnya ini bukan pernyataan, perikatan. Tapi tidak ada masalah yang penting isinya. Video ada kan? Ya, artinya begini. Yang perlu saya tanyakan Gus, untuk mengawal karena di dalam syarat perikatan itu ada hal-hal yang harus dilalui ya Gus ya. Iya. Setelah mendapatkan ini Gus,
Ini kenapa Gus itu langsung bayar pada waktu itu? Karena tadi ya Gus ya, dia minta. Terus yang kedua, dari setelah adakan perikatan seperti ini, apakah ada upaya Gus untuk meningkatkan kepada AJB sampai ke sertifikat? Ada nggak upaya itu? Ada, kan kita sudah ke notaris, tapi notarisnya tidak ada. Nah, ini tolong di ya. Sudah. Coba, Nah, rombongan kalau- Subhan ikut ke notaris waktu itu. Siap. Kalau ngomong gini bawa. Bahkan ke Pak Camat itu. Nah, Nah, ini yang Pak dibutuhkan. Camat. Oke, titik sampai. Pak Camat sudah terima baik. Dalam undang-undang perdata Gus, di samping masalah akad perakatan itu ada namanya niat. Niat itu harus ada niat baik. Nah, niat baik adalah meningkatkan ini. Oke. Ketika niat itu sudah ada, ketika tahapan itu dilalui dan sudah melalui meskipun ada kendala Gus, Iya. berarti niat itu sudah bagus, sudah Iya. masuk. Iya. Jadi nggak bisa lagi ada sesuatu hal. Jadi ini sudah milik meskipun ini di bawah tangan. Iya. Gitu, ini di bawah tangan. Karena prosesnya yang ternyata ada kendala. Kemarin kan Mbak Keliru buku nikah ya. Iya. Nah, itu niat. Jadi akta itu ada dua. Akta bawah tangan, ada akta otentik. Itu aja bedanya. Kalau ini akta bawah tangan atau akta otentik semuanya kuat di mata hukum. Semuanya menjadi bukti surat. Ini kuat di mata hukum. Saya ceritakan 1 menit aja, Pak, mau direkam ya. Oke. Itu hari apa ya? Jumat kalau tidak salah, tanggal 17 pokoknya. Ini tanggal 17. Pas jam segini nih, pas adzan maghrib, tanda tangan, cap jempol, semua, uang diterima, Subhan di sebelah saya, videonya ada. Terus saya ngomong gini sama perangkat desa, Pak Sekdes. Pak Sekdes, besok kan libur, kantor libur karena Sabtu Ahad. Ada waktulah 2 hari untuk menyiapkan semua arsip. Saya Senin kesini langsung ketemu di notaris. Gitu. Senin saya datang waktu itu memang ya janjian di alun-alun langsung ke notaris. Saya, Subhan, keluarga, Pak Haji Dodi, sama yang punya tanah. Insya Allah saya punya tanah Nikon ini. Nirun itu. Yang kemarin burung, takut kena tolak. Notarisnya tidak ada, akhirnya ke ibu siapa itu? Mas Ruroh. Sempat telepon di rumah ibu Mas Ruroh, tidak ada, baru ke kecamatan. Saya disambut hangat sama Pak Camat, ada Subhan juga, kurang lebihnya begitu. Jadi waktu itu kendalanya EKTP-nya Pak Nirun ini yang tidak ada. EKTP-nya, maka Pak Camat sigap, anak buahnya dipanggil, tolong dilayani nih Gus Nur ini, bla 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 bla. Siap. Besok ada EKTP. Besoknya ada? Iya, besoknya ada. Begitu EKTP ada, buku nikah. Nah, sudah akhirnya hilang sampai di buku nikah itu, terus kasus ini meledak. Nah, kurang lebih begitu. Siap. Nah, artinya sudah cukup. Iya. Sudah cukup. Semua unsur di dalam perikatan jual beli itu sudah. Dan uangnya sudah habis pakai bayar utang. Kok bisa dipegang pengacara itu loh? Ini uangnya dari saya. Ternyata ada. Makanya itu yang saya tertawa. Uangnya siapa itu? Terus ketika bilang bahwa ada video yang dikirim itu bahwa uang ini sudah habis untuk bayar hutang. Tiba-tiba muncul, sakti nih kembali lagi. Astagfirullahaladzim. Ya sudah. Yang pasti begini, kalau BP Sakera tujuannya itu bukan untuk hari ini dan dalam waktu dekat. Agar apa? Agar ada pembelajaran. Sudah waktunya kita itu di situ Bondo ini. Saya 20 tahun ada di luar. Saya hanya ingin mensodokokan pikiran saya, pengalaman saya. Ya kebetulan aja Gus. Kebetulan aja Gus. Sehingga ini menjadi siapapun Gus, siapapun yang datang ke Situbondo, saya tidak ingin nasib serupa menimpa seperti Gus. Ya kebetulan Gus Nur. Gus Nur aja sosok seperti Gus Nur yang sudah tokoh nasional diperlakukan seperti ini, apalagi orang-orang yang tidak memiliki nama. Nah, ini yang harus kita luruskan. Ini yang harus kita luruskan. Tidak Mas, kalau saya pribadi tidak ngurus rakyat kecil, tidak ngurus rakyat besar. Karena siapapun yang datang ke GP Sakera prinsipnya adalah sedang sakit.
mendolimi. Meskipun rakyat kecil, tapi dia mendolimi orang besar, ya dia berada pada posisi pendolim. Meskipun orang besar ketika didolimi, ya dia sebagai korban. Maka kita bicara di sini sebagai korban untuk memperjuangkan hak-hak tersebut. Kan itu. Jadi saya tidak memandang Gus sebagai itu. Dia adalah korban. Ya, tidak bisa hilang dari pikiran saya, Ustaz. Ibarat pikiran saya itu TV yang tidak bisa hilang. Itu adegan kemesraan saya dengan Pak Lurah. Betapa Pak Lurahnya itu, bahkan Pak Lurah bilang gini ke saya, Subhan itu sudah mulai masuk angin kan. Pak Lurah itu, sudahan kalau kamu nggak kuat namanya Gus Nur, mundur kamu. Apa kata saya Gus Nur? Begitu Pak Lurah itu. Itu yang tidak bisa hilang dari pikiran Ya, saya. karena anginnya ketika Pak Subhan kan masih sepoi. Sepoi. Nah, ini sudah angin kali busuk. Jadi saya memaklumi juga Pak Lurah seperti itu, Gus. Makanya ini nanti setelah legal standing kita urus, saya akan akan turun, akan menanyakan sesungguhnya seperti apa ya. Kan itu, Gus. Oke. Karena keanehan-keanehan itu menjadi pertanyaan untuk saya. Kenapa dan mengapa ini berubah? Nah, ini kan harus kita kupas, Gus. Ya, dan saya sudah berusaha nyari tapi nggak bisa. Ayo ketemu saya, Tidak mau bisa, ketemu. Gus. Tidak bisa, Gus. Tidak bisa, Gus. Karena kenapa saya katakan seperti ini? Ya, semua orang kan berbeda, Gus. Apalagi dengan situasi yang terjepit seperti sekarang. Makanya saya minta, saya akan sampai keras bilang, ayolah siapa yang bertanggung jawab. Tapi karena semuanya sudah seperti itu, maka kita starting sebagai lembaga untuk itu, Gus. Oke. Ternyata Eko yang muncul. Ya, sudah. Saya kalau bicara itu pertama saja. Ini yang marah anak buah saya, Gus. Di video di berita muncul nama Habib Saugi. Begitu video sudah selesai surrender, kok ternyata nyambung, saya konfirmasi enggak katanya. Dia telepon saya. Sudah masih ada. Ya kalau gitu diganti aja dulu, Gus. Sudah masih sudah siap-siap ya. Alhamdulillah tambahin dengan Gus. Di belakang diperpanjang itu berkali-kali. Iya, nambah. Diperpanjang. Ternyata setelah saya konfirmasi enggak, saling lempar gitu lah. Bismillah, Gus. Bukan karena uangnya masih kecil uang itu. Betul. Ini penghafal Qurannya itu yang dengan kalau lihat desain gambarnya, masya Allah. Bisa. Nah, nanti maksud saya mudah-mudahan itu terus saja, Gus. Betul, Gus. Biarkan arsitek itu bekerja, mudah-mudahan aja bisa 3-4 dimensi, Gus. Iya, kan bisa Karena nggak ada di situ kan tinggal pindah tempat. Nah, itu yang saya Harus maksud. dibayar. Itu yang saya maksud. Makanya, aduh Allah. Tapi mungkin semua kan ada Gus. Wala wali hati ya, Nah, iya. wala wali zaman, wala wali hati. Dan ya ini memang sudah, kalau ada itu kan tidak ada. Insya Allah, insya Allah. Jadi ambil hikmahnya aja dulu, Gus. Tapi kita tetap harus. Artinya berperan dalam hal ini biar tidak keliru adalah bukan kita mau berkonfrontasi, tapi kita mau berperang itu untuk menunjukkan antara kebenaran dan kebatilan. Kita mau berperang di situ, Gus. Bukan berperang dalam hal orang per orang, tidak. Tapi saya ingin mengungkap apa sih sesungguhnya yang benar. Kan itu saja, Gus. Karena ini sudah masuknya di ranah itu. Dan GP Sakera selama ini Gus hanya berada pada satu, kebenaran. Bukan pembenaran. Saya juga tidak, ya mohon maaf Gus ya, saya juga tidak dalam posisi, saya juga tidak ada gunanya saya bersama Gus kalau Gus berada pada posisi saya. Karena saya tidak melihat Gus sebagai sosok pribadi Gus. Tapi apa yang terjadi di sini? Makanya ketika saya berhubungan dengan pemerintah, Pemkab Situbondo atau siapapun di Situbondo, saya nggak butuh berteman dengan seorang pejabat kalau pejabat itu berdolimi. Saya lebih baik bersama dengan rakyat atau orang-orang tertentu yang memahami bagaimana sakitnya didolimi. Dan di sini yang mohon maaf Gus ya, ini Gus saya katakan Gus sedang didolimi. Gus sedang didolimi dan ini wajib hukumnya
Dilengkapi mas, didolimi, dikhianati, ditipu, lengkapi mas. Gitu ya Gus. Saya kan nanti Gus. Waktu, harta, tenaga, pikiran lengkapi mas. Begini Gus, kita kan harus mohon izin ya Gus. Kita harus mengetahui Gus. Di tahap awal saya katakan Gus didolimi dulu. Lah, kalau kita sudah masuk ke ranah itu dikhianati dan ditipu, ini kan saya harus data lain Gus. Kita kan belum bisa masuk ke sana Gus. Gitu. Nah, nanti terakhir baru saya akan membuat. Ini sesungguhnya Gus ini bukan hanya didolimi, tapi juga Gus itu dikhianati. Lah, dikhianati dari mana? Ini orang-orang terdekat ternyata nyampe ke sini. Karena kan Gus jauh Gus. Di sini kan kita tidak tahu Gus diperlakukan seperti apa oleh orang-orang tersebut. Kan begitu ya Gus ya. Orang-orang di sekitarnya Gus atau di luarnya Gus. Masuk fitnah, masuk pencemaran nama baik, masuk radikal. Sholat maghrib dulu ya, biar ngobrolnya enak. Siap Gus, siap Gus. Alhamdulillah. Di masjid apa?